menjamah setiap kami yang datang dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berbicara pada sore hari buat kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus menjamah melawat kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Sore ini sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau lihat satu klip dulu. Kami pulang dari Kupang. Dalam 2 hari ini Tuhan kerja di Kupang dengan luar biasa. Kurang lebih 39.000 ya orang-orang kita bawa pada Tuhan dalam 2 hari ini ya. Dan kami lihat Tuhan kerja dengan cara yang luar biasa. Silakan bisa diputar klipnya, kita akan lihat sama-sama. Setelah itu kita akan dengar firman Tuhan sama-sama. Silakan. Ada 12.000 anak-anak datang di gornya yang kami sewa tidak cukup saudara. Itu gor cuma 66.000, yang datang 12.000. Terpaksa di luar separuh saudara. Stadion. Anak-anak kami di sekolah-sekolah mereka seminar narkoba di kelas-kelas dan mendoakan anak-anak kita. Bahkan Tuhan kerja di kelas-kelas, bukan di gereja, tapi di kelas. Roh Kudus menjamah anak-anak, melepaskan mereka. Seperti air kehidupan yang memenuhi akan bencana yang kosong. Seperti air biar jadi ya Tuhan, yang memenuhi akan bencana dalam setiap pribadi yang mengatakan biar jadi ya Tuhan. Tapi malam ini jadi saya lihat Yesus, setiap pribadi yang Dia dekati dan dekap hidupmu. Tapi malam ini saya lihat Dia peluk hidupmu, Dia dekati dan dekap hidupmu. Tuhan, 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 Tuhan peluk hidupmu. KKR malamnya kurang lebih 17.000 orang-orang yang datang di lapangan itu. Membawa api kegerakan Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Kami berkata Tuhan. Membawa
sudah kurang lebih 700.000 dari orang-orang NTT yang hari ini kita layani yang luar biasa. Dalam 2 bulan 700.000 saudara ya. Dari setiap daerah kita layani dengan luar biasa. Dari target yang pertama 300.000 menjadi 700.000. Tapi saudara tahu, semua itu ada harga yang dibayar saudara. Ada harga yang dibayar. Berapa besar harga yang dibayar, demikianlah besar sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita saudara. Saya ini diutus pertama datang ke sana untuk ngurus KKR saudara. Saya senang datang ke sana saudara. Saya sangat senang. Karena di situ saya ini dilatih Tuhan. Dan benar-benar hidup saya dihabisin saudara. Itu bagus saudara. Ada banyak orang yang mungkin ketika menghadapi tantangan persoalan, engkau jengkel, reaksimu marah. Tapi buat saya sangat senang saudara. Sebab setiap kali tantangan, kesukaran datang saudara. Saudara kan gak pernah toh dimaki-maki orang. Dalam rapat panitia semua, saya sendirian di depan. Dan semua panitia maki-maki saya, marahin saya. Saya cuma bisa senyum saja saudara. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma senyum. Dan Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan tetap membela kita, amin. Dengan cara yang luar biasa. Nanti saya cerita lebih banyak lagi. Kita mau buka firman Tuhan dulu pada malam hari ini. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Hari itu ada sebuah pertanyaan yang bagus dari murid-murid Tuhan. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita baca statement ini bagus saudara. Murid-murid bertanya tentang kerajaan Tuhan. Tuhan, kapan akan dipulihkan kerajaanmu Tuhan? Kapan dipulihkan? Kita ngeliat ini murid-murid yang sama sekali gak duniawi saudara. Mereka orang-orang yang lihat secara rohani kerajaan Tuhan. Tapi Yesus itu saudara gak pernah bisa dibohongin saudara. Sebab Yesus bukan melihat kulit yang di luar saudara. Bukan seberapa bagus pertanyaanmu. Setiap kali engkau punya statement pernyataan, yang ditembus oleh Yesus langsung adalah dalam hatimu saudara. Apa yang dalam hatimu, apa yang asli di sana, itulah yang Tuhan lihat dan yang dia tembus hari itu. Sepertinya bagus pertanyaannya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Pulihkan kerajaanmu Tuhan. Pulihkan kerajaanmu. Tapi Yesus jawabnya, gak perlu tahu kamu. Lu saudara, kalau orang tanya yang bagus saudara, iya kan? Pulihnya kerajaanmu kapan? Kenapa dijawab, lu gak perlu tahu? Harusnya Yesus jawab dengan begitu baik dan manis. Karena ini orang-orang yang ingin akan kerajaan Tuhan saudara. Tapi Yesus tahu saudara, mengapa mereka tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini? Masa ini. Kenapa masa itu mereka minta saudara? Sebab mereka punya sebuah agenda lain dalam hidup mereka saudara. Tuhan, kalau kerajaanmu dipulihkan. Dan di pikiran mereka muncul kerajaan Daud, kerajaan Salomo, kerajaan yang hebat, yang luar biasa. Dan Yesus menjadi rajanya. Aku jadi apa ya?
Sebab hari itu yang sedang dikejar mereka saudara, sepertinya yang rohani saudara. Tapi di belakang semua itu, Yesus tahu dengan tepat apa yang mereka mau dalam hati mereka. Kalau engkau masa ini Tuhan, masa ini menjadi raja. Maka 11 murid berkata, pasti kami jadi orang-orang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Punya kedudukan yang bagus, punya jabatan yang bagus, punya hidup yang enak, yang baik. Itulah latar belakang mereka tanya, kapan Tuhan? Kami ini pengen loh Tuhan, menikmati yang baik. Kami pengen menikmati yang luar biasa, kapan? Itulah sebabnya Yesus menjawab, lu gak usah tahu kapan. Sebab dia tahu kenapa mereka tanya. Mereka ini orang-orang yang luar biasa kok saudara, yang di sekitar Yesus. Kalau kita mulai lihat murid-murid Yesus, kita mungkin kasih komentar, wah ini orang-orang yang parah gawat keadaannya. Ini orang-orang yang parah yang gawat keadaannya. Coba lihat kisah itu. Dan coba kita bercermin dengan hidup kita. Kita sama apa enggak ya saudara? Sama enggak kita? Yang di sini pasti enggak ada loh saudara. Sebab ini orang SHRK. The Holy Man and Holy Woman. Ya kan? Enggak ada di sini. Enggak ada. Semua punya sikap hati yang sangat bagus saudara di sini. Enggak ada. Tapi murid-murid beda saudara. Mereka memang agak parah sebelumnya kondisinya saudara. Dia tanya kerajaannya kapan? Kami ini mau memerintah bersama dengan engkau. Enak saudara. Memerintah bersama dengan engkau. Yang sedang mereka bicarakan, kapan ya aku ini bisa berkuasa. Nah saudara, untuk bisa tahu seseorang saudara, kita tinggal tahu fokus pembicaraannya apa. Orang itu model kayak gitu saudara. Kalau ngomongin uang terus, ketahuilah saudara, orang itu hidupnya muter-muter masalah uang terus kok saudara. Kalau orang itu ngomongnya masalah jabatan, masalah pangkat, maka orang itu concernnya, fokusnya cuma jabatan, cuma pangkat, cuma dihargai, dihormati, ya cuma itu saudara. Kalau murid-murid cuma ngomong, kapan kerajaan pulih? Kapan Tuhan pulih? Diangkat dong Tuhan, diangkat dong Tuhan, diangkat. Jadi orang besar. Hari itu yang mereka pikirkan dalam pikiran mereka cuman itu saudara. Sepertinya itu sebuah impian yang besar, yang hebat. Atau sebuah ambisi saudara. Dan Yesus gak bisa ditipu saudara. Sepandai-pandainya kau menyampaikan, sehalus-halusnya kau menyampaikan saudara. Dia itu langsung nembus masuk ke dalam hati. Dan bongkar dan ketahuan apa yang di dalam hati kita. Dan hari itu saudara, Yesus tahu ini yang mereka mau. Mereka memang susah zaman itu saudara. Israel sedang dijajah sama Romawi. Dan kebudayaan mereka sedang dijajah kebudayaan Yunani. Dua hal yang menjajah mereka. Secara pemerintahan Romawi kuasai mereka. Kebudayaan dikuasai Yunani saudara. Mereka tertekan, tertindas, gak enak saudara. Kami ini pengen bebas. Kami tidak pengen kayak gini. Tuhan kamu cepat-cepat oh Tuhan. Jadi pemerintah Tuhan. Jadi raja, cepat Tuhan. Supaya kami ini berubah nasibnya Tuhan. Berubah nasib kami. Pernah saudara minta ke Tuhan gitu? Cepat dong Tuhan bertindak. Supaya berubah nih nasibku Tuhan. Cepat Tuhan. Itulah yang murid-murid sedang kerjakan. Dan yang murid-murid sedang buat pada hari itu. Kami ini pengen segera bebas dari semua penjajahan ini saudara. Yesus pun hari itu terjajah kok saudara dengan Yunani dan Romawi saudara. Tapi Yesus tuh beda saudara. Betul di sekitarnya Romawi dan Yunani menguasai hidupnya saudara. Tapi dia sama sekali bebas dan tidak terjajah. Amin. Betul saudara, Romawi mengatur menekan Israel. Tapi Yesus hidupnya gak pernah tertekan dengan semua kondisi itu. Terbukti dia begitu bebas. Dia mau bicara, dia mau ngajar, buat mujizat, buat apa saja saudara. Bebas saudara. Walaupun sekitarnya saudara itu menjajah
dan coba menekan dia. Tapi yang di luar tidak pernah bisa menjajah, menekan rohnya. Dia pribadi yang bebas, saudara. Kita harus sama, saudara. Sekitarmu, keadaanmu, kondisimu boleh coba menjajah engkau, boleh coba menekan hidupmu. Tapi kalau engkau punya roh yang kuat, saudara, yang di luar tidak akan bisa menjajah hidupmu, gak bisa menekan hidupmu. Sebab ada roh yang membebaskan engkau di dalam hidupmu. Dan roh itu yang di dalam Yesus, saudara, yang membuat dia so free, begitu bebas. Dia mau buat apa saja, dia buat, saudara. Tapi beda dengan murid-muridnya. Mereka gerah dengan semua penjajahan yang ada, saudara. Mereka gerah dengan itu. Tapi Yesus tidak pernah merasa terjajah. Dia di dalam rohnya begitu bebas. Itu sebab ketika murid-murid mulai tanya tentang semua itu. Ngomong, apa yang dia katakan? Engkau gak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Lu gak usah tahu lah. Gak usah tahu. Mau kapan gak usah tahu. Sekarang yang penting lu siap-siap. Mau kapan Tuhan pulihkan kerajaannya. Apa yang dia mau buat gak usah tahu. Kita ini, saudara, punya kebiasaan kepo. Apa itu kepo? Saya juga tanya Bila, apa itu kepo ya? Kepo itu apa? Nah, sekarang ada tambah satu spirit yang harus kita perangi. Spirit of kepo. Roh pengen tahu. Itu belum ada mungkin dalam peperangan rohani ya. Spirit of kepo. Itu muncul baru ini. Ditemukan baru, jadi spirit baru. Lah, murid-murid pengen. Itu penasaran banget loh mereka itu. Kapan ya Tuhan? Kapan ya Tuhan? Lah, sama kita. Kita ini seringkali pengen tahu semua tentang rencana Tuhan, sempurna pokoknya. Pengen semua dibukain. Padahal enggak kan, saudara? Dia kadang-kadang buka step by step kan, saudara, ya kan? Waktu tantangan persoalan datang dalam hidup kita pengen dibukain, jelasin semua. Kita lihat dengan jelas, wah ini hebat. Maksa Tuhan. Padahal Tuhan bukanya step by step kadang-kadang, saudara. Kepo, saudara. Spirit of kepo. Lah murid-murid itu maksa Tuhan. Kapan waktunya? Kapan masanya? Kapan? Satu kali saya ditanyain orang, saudara. Ada yang, Pak, saya mau konseling. Oke, boleh kita konseling. Saya mau tanya, Pak. Saya ada masalah, Pak, dengan teman-teman saya. Kadang-kadang saya ada tanya jawab dengan teman-teman saya. Teman saya tanya gini, Pak. Kenapa Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden? Kenapa diciptakan? Saudara bisa jawab? Kenapa kok Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden? Bagaimana jawabannya, Pak? Saya juga pikir, loh jangan dikira pendeta itu tahu semua loh, saudara. Enggak, saudara. Saya jawab dia, ngomong sama temanmu itu, memang aku Tuhan. Loh iya tuh, saudara, yang menciptakan pohon itu siapa yang menciptakan pohon? Tuhan kan? Tanya sama saya, Pak Victor, tahu nggak kenapa Tuhan ciptain pohon itu? Ya saya ngomong jangan tanya saya, tanya ke Tuhan. Kadang-kadang ya kita ketemu dengan orang-orang yang antik, yang aneh-aneh, saudara. Yang semua dipertanyakan itu loh, saudara. Hari ini kerjakan tugasmu, bagianmu. Biarkan Tuhan kerjakan bagiannya, amin. Kita itu suka kerjain bagian Tuhan. Ngeributin Tuhan, saudara. Tugasmu sendiri kerjain. Enggak. Kita memang kayak gitu kebiasaan kita, saudara. Dengan urusan orang lain, seneng banget. Urusannya Tuhan kita ributin terus urusannya orang lain. Sementara bagian kita ini, saudara, tidak dikerjakan. Saya ingat satu kali anak saya waktu masih TK. Di kelas. Mampir mejanya orang kesana kesini ngapain? Ngelihat temennya gambar apa. Yang sana gambar ini, dikomentarin, oh ini. Teng, lonceng berbunyi. Kumpulkan semua gambar. Temennya ngumpulin gambar, dia ngumpulin enggak? Enggak, kenapa? Pindah sana, pindah situ ngeliatin gambarnya orang. Kasih komentar. Itu kan kayak kita toh, saudara. Ada apa sana komentarin. Ada ini komentarin. Tuhan buat ini dikomentarin. Tuhan buat itu dikomentarin. Kerjaanmu gak dikerjain. Kalau teng Tuhan kasih kentengan, selesai. Pulang anakku, mana kerjaanmu? Belum Tuhan, ya kan? Kenapa? Kebanyakan ngurusin urusan orang, saudara. Hari ini gak usah ngurusin urusan orang. Bagianmu yang Tuhan tetapkan, kerjakan dengan kuat, amin. Biar Tuhan kerjakan bagiannya. Kalau kau bisa kerjakan bagianmu dengan kuat,
dia kerjakan bagian dengan kuat dalam hidup saudara. Dan engkau dipakai jadi luar biasa. Amin. Sebab saudara kerjakan bagianmu. Tuhan ngomong gak perlu tahu masa dan waktunya. Tuhan yang menetapkan. Apa yang Tuhan katakan? Kenapa kok dia sampai ngomong ini saudara? Kita buka Markus 10 saudara. Markus 10. Markus pasal yang ke-10. Ayat 35 sampai dengan 41. Markus 10, 35 sampai 41. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya pada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata pada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Kenapa kok mereka cepat-cepat pengen dipulihkan? Mereka pengen apa? Duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Apa arti duduk sebelah kanan sebelah kiri saudara? Di kebudayaan orang Yahudi, kalau mereka tuh buat pesta saudara, pesta. Itu tuan rumah duduk di tengah, di meja panjang. Seperti gambarnya Yesus tuh, perjamuan saudara, duduk di situ. Kemudian orang-orang yang terhormat di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Itu orang makin dekat dengan tuan rumah, makin terhormat kedudukannya saudara. Dan semua akan lihat, wah ini orang hebat, orang terhormat. Dan murid Yesus berkata, dua orang, Yohanes, Yakobus, Tuhan cepat memerintah Tuhan. Aku sebelah kanan, aku sebelah kiri ya. Rebutan saudara. Dia tidak ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong ya Tuhan. Aku aja berdua, yang lain jangan diomongi. Aku Tuhan, kanan dan kiri ya Tuhan. Sudah habis tempatnya, aku ambil kami berdua. Yesus tanya, kamu tuh mau minta apa? Mau minta apa? Perkenankanlah, aku duduk sebelah kananmu dan di sebelah kirimu. Yesus tanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Pikirnya ini hebat saudara, ya kan? Sebelah kanan sebelah kiri hebat. Yesus ngomong, kamu tuh gak tahu yang kamu minta itu apa? Kamu gak tahu yang kamu minta. Mereka jawab, tahu, kedudukan, pangkat. Gak tahu yang diminta. Kita seringkali sama, yang kita minta kita tidak tahu saudara. Yang kita minta kita gak tahu. Kadang yang kau minta itu berat dan tidak gampang saudara. Ada joke bagus saudara. Satu kali ada penjual salak saudara. Dia masuk ke pelabuhan. Pak, saya mau jualan salak dalam. Security berkata, gak boleh masuk. Pak, saya mau jualan pokoknya. Saya minta izin masuk ke dalam. Gak boleh jualan. Dia maksa saudara. Akhirnya dia sudah diizinkan, terserahlah. Mau diminta dia maksa. Silakan masuk. Maka penjual salak masuk saudara ke pelabuhan itu. Ambil jualan. Sampai di sana ketangkap saudara. Sudah ditulisi dilarang berjualan, jualan ketangkap dia. Maka yang nangkep dalam petugas keamanan berkata, kamu salah di sini. Kamu dihukum hari ini. Hukumannya adalah, sini salakmu semua. Diambil. Kamu berdiri sana. Pegang salak dilemparin sama salak sama keamanannya. Sampai satu keranjang dilemparin. Selesai dia nangis, ya kan nangis mengutin salaknya kembali. Jangan jualan sini lagi, keluar kamu. Dia mengutin salaknya masukin ke keranjang. Dia sambil nangis mengutin salak. Sambil nangis saudara, tiba-tiba dia ketawa. Wah, loh. Petugas keamanannya kaget, lu ngapain kamu ketawa? Dia tunjuk, itu. Nengok petugas keamanannya.
penjual duren masuk. Wah. Maka dia ketawa, kena lu habis gini. Gua cuman salah lah, ini penjual durian. Aduh, makanya dari tangisannya ketawa di hari itu. Kena lu sekarang, kena lu. Minta, maksa, aku mau masuk. Ya kan? Dia gak tahu resikonya. Kita sama saudara kadang-kadang, sama Tuhan gitu. Aku mau ini Tuhan, maksa, maksa. Tuhan ngomong, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tahukah saudara, setiap kali kau minta dengan Tuhan, itu tepat apa enggak tuh saudara? Seringkali kita tidak tahu. Pokoknya aku minta Tuhan, aku minta. Kadang-kadang ada yang mesti dibayar dengan harga yang mahal. Tuhan ngomong sama mereka, kamu enggak tahu yang kamu minta. Tapi kalau engkau tahu dengan tepat yang kamu minta, engkau bisa kerjakan di dalam ketepatan. Amin. Hari itu Yesus berkata pada mereka, kamu bisa enggak minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Mereka ngomong apa? Bisa. Loh, nekat loh saudara. Nekat. Yesus sudah ngomong, kamu tuh jangan minta sembarangan. Bisa, pokoknya bisa. Bisa. Itu kan kayak kita persis saudara, ya kan? Pokoknya kita nekat, bisa. Seperti kita. Dan hari itu saudara, Yesus berkata apa? Nanti kamu minum cawannya, nanti kamu dibaptis, tapi duduk kanan kiri belum tentu. Waduh, gawat saudara. Sampai Yesus diomongi, ya sudah, nek kamu maksa, silakan nanti minum cawannya, baptisanku, tapi masalah duduk dikasih enggak saudara? Enggak, gawat loh saudara. Yang masalah duduk nanti dulu, minum dulu cawannya, bisa enggak loh? Dan itu berat loh saudara, tidak gampang. Hari itu ngalami seperti itu saudara. Yang murid-murid alami sebab apa? Mintanya itu salah. Terus Yesus ngomong apa? Hal duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa telah disediakan. Sudah disiapkan tempat itu memang. Tapi itu buat orang-orang tertentu yang disiapkan duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku. Saya waktu baca ini saya senang saudara. Tuhan ini ngomong apa sebenarnya? Siapa tuh orangnya yang disiapkan ini Tuhan? Ini karena dua orang berebut mau ngomong, kami kanan kami sebelah kiri. Tapi Yesus ngomong, ini udah disiapkan loh buat orang-orang tertentu loh, di sini disiapkan. Nah ini siapa ya Tuhan orang-orang ini? Saudara, dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa aslinya, ini terekspos di sini. Bahwa orang-orang yang sedang disiapkan Tuhan duduk di sana adalah orang seperti ini saudara. Zaman dahulu itu kalau raja mau pergi ke sebuah daerah saudara, mau kunjungan ke sebuah tempat, raja itu tuh selalu mengutus satu orang mendahului ke sana saudara. Orang yang diutus mendahului ini menyiapkan jalan buat raja itu. Kalau jalan ke sana itu rusak, jalannya berat, maka dia akan buat jalan yang bagus, dia perbaiki. Dia akan ratakan jalannya. Kalau perlu jembatan dia buatin jembatan. Supaya kalau raja datang ke sana sudah lurus jalannya. Nah dikatakan orang yang duduk di sebelah kanan dan kirinya nanti adalah orang-orang yang menyiapkan jalan buat Tuhan waktu dia mau jalan ke sana saudara. Jadi kalau engkau tuh mau dapat tempat ini saudara, maka hidupmu itu harus jadi orang yang menyiapkan sebuah jalan buat Tuhan. Amin. Engkau yang menggelar karpet merah buat Tuhan. Itulah orang yang dikatakan di ayat ini, yang diberi tempat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Yaitu orang-orang yang menyiapkan jalan buat Tuhan Yesus. Bagaimana menyiapkan jalan? Apakah cuma pendeta yang bisa siapin jalan saudara? Enggak saudara, setiap kita bisa menyiapkan jalan buat Tuhan. Sebelum Tuhan melawat sebuah tempat, sebelum Tuhan melakukan sesuatu buat sebuah tempat, Tuhan selalu mencari sebuah jalan untuk masuk ke tempat sana. Di sekolah-sekolah, sebelum dia lawat sekolah itu, Tuhan cari siapa orang-orang yang mau buka jalan buat Tuhan bisa nembus sekolah itu.
Waktu ada orang berkata, aku mau ke sekolah itu Tuhan, aku mau siapin di sana tempat, maka Tuhan bisa melawat daerah itu sebab orang itu menyiapkan tempat. Itulah orang-orang saudara yang sedang dia siapkan tempat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kita habis pulang dari Kupang, ada 150 orang yang menemani bantu kami saudara. Pergi ke Kupang. Ya, saya benar-benar di Kupang ini rasanya dihabisin saudara. Kenapa? Sebab panitia yang mau bantuin orang lokal saudara, yang mau bantu berjanji, dihitung itu ada 500 yang berjanji mau bantu. Tapi hanya janji loh saudara, janji tinggal janji. Pada hari H saudara, yang datang 20. Jadi itu perbandingannya banyak banget saudara ya. 500 janjinya, wah itu keren. Choir 100, usher 100, collect 100, didata semua. Dan semua dikasih konsumsi saudara. Pada hari ya saya cari, mana ya orangnya nih ya. Cuman ibu-ibu tua 20 orang muncul. Yang lain tidak ada saudara. Tapi itu bagus saudara. Kamu sekarang kerja sama Tuhan, sudah tidak ada yang bantuin toh. Itu bagus. Kalau kita banyak yang bantu saudara, bangga toh. Tapi kalau nggak ada yang bantu, siapa yang bantu kita? Tuhan yang bantu saudara. Tuhan yang bantu. Dan saya lihat Tuhan benar. Kami datang ke Kupang itu ya, ke NTT. Benar-benar menyiapkan sebuah jalan buat sebuah lawatan. Amin. Sebab tidak gampang saudara. Begitu sukar rasanya. Susah rasanya untuk melayani sana. Tapi kita nggak usah takut saudara. Sebab dia janji orang-orang yang menyiapkan jalan buat Tuhan. Itulah yang dia beri tempat di sebelah kanan dan di sebelah kirinya memerintah bersama dengan dia. Amin. Jatah besar diberikan buat kita saudara. Kalau kita mau melakukannya. Di sana saudara, aduh saudara, benar-benar saya ngalamin, hari pertama KKR, saya tuh habis deg-degan hatinya saudara. Ya kan? Karena saya kan ngelihat laporan-laporan yang lain kan hebat-hebat, ini 100.000, ini waduh, ini bombastis bener, dramatis, angka-angkanya muncul saudara. Hari itu saudara, hari pertama itu KKR-mu itu yang datang kira-kira mungkin 3.000 atau 4.000 anak saudara. Itu jadi kecil saudara jumlahnya, sebab kalau yang lihat angka-angka yang lain saudara, yang bombastis tadi itu saudara, cuma 4.000 hari pertama. Aduh Tuhan, ini gimana Tuhan? Padahal saudara sudah masuk sekolah, sudah kemana-mana, udah promo habis-habisan pokoknya saudara, sudah rasanya. Kok yang datang sekitar 4.000. Terus malamnya saudara, KKR, yang datang gak banyak saudara, mungkin sekitar 7.000-an lah yang datang. Aduh, loh saudara kalau sini sudah bangga kita 7.000 kan lumayan, ini penuh semua ya 7.000 ya. Tapi ini kan di sana kan dibandingkan dengan angka-angka lain tuh bombastis banget yang lain saudara. Ini cuma 7.000. Saya tuh bilang Tuhan, aku sudah tidak punya iman Tuhan hari ini. Habis hatiku Tuhan. Hari pertama itu 4.000, 7.000 habis. Tanya Sasa dan teman-teman lemas semua. Kok Victor gimana ya? Podo saham lemas hati saya saudara. Saya yo lemas saudara. Kalau dimarahin pasti saya nomor 1 dimarahin. Saya bilang Tuhan biar aku terima, jangan dimarahin yang lain. Biar aku terima kemarahan semua ini. Tak terima aku. Memang sudah gimana lagi saudara. Ya kan, udah kerja tapi kayak gini hasilnya. Gimana ini Tuhan? Doa Tuhan besok masih ada 1 hari lagi. Tuhan, tapi aku tidak punya iman. Saya itu jujur loh saudara. Tuhan, imanku habis, udah mentok. Tuhan hari ini pakai imanmu aja ya Tuhan. Aku udah tidak punya iman loh, benar saudara. Hari kedua saya bilang Tuhan aku tidak punya iman lagi. Imannya Tuhan aja dipakai, tidak usah pakai imanku Tuhan. Waktu hari kedua itu pagi-pagi saya di luar nungguin orang datang saudara. Itu yang buat saya shock saudara. Itu datang bis, penuh anak. Bis, loh kok banyak banget. Sampai itu halaman penuh orang. Masuk di gedung itu yang buat 6.000 itu. Sampai penuh gedungnya, itu bis masih buat datang bilang, aduh kok banyak banget. Kurang, pusing. Banyak banget juga, pusing. Gedungnya cuma 6.000 saudara. Masukin semua, desel semua. Yang 6.000 kemana? Di luar, dijemur saudara di panasan. Ini yang 6.000 masuk, kita cepat-cepat melayani secepat mungkin, secepat kilat pelayanannya saudara ya kan. Layani dulu, karena itu 6.000 di luar lagi nunggu saudara. Cepat-cepatan dilayani, doakan terima Yesus. Pakai drama macam-macam, tumpangi tangan, selesai, keluar kamu ya kan. Ini keluar, luar masukin lagi saudara, cepat-cepat. Karena di luar ngomong,
Kok Victor cepet, ada yang pingsan, ada yang gini. Aduh ini gimana Tuhan KKR hari ini, kok pakai pingsan segala. Tapi ternyata salah informasi, gurunya ngomong kalau kelamaan pingsan loh, kabar ke saya, pingsan anak di luar, aduh gimana ini. Hari itu kita buat tapi luar biasa saudara. Hari itu 12.000 kita doakan anak-anak dijamah dilawat Tuhan. Adalah Tuhan, aduh Tuhan penghiburan. Hari pertama beda banget Tuhan dengan hari yang kedua. Bisa lebih banyak, dahsyat Tuhan kerjanya. Tuhan ngomong, lihat itu. Kalau aku yang kerja, nyerah kepadaku, aku bantu kamu. Siang lolos, Tuhan puji Tuhan. Malam, karena malamnya itu lapangannya gede banget, lapangan bola saudara ini dipakai. Tuhan kalau yang datang cuman segini kurang juga nih Tuhan. Kemarin 7.000 itu kosong banget lapangannya. Ini lapangan kira-kira 2 hektar saudara. Ini harus banyak loh orangnya. Saya bilang Tuhan yang malam ini juga tidak punya iman aku Tuhan. Tidak punya iman. Habis imanku Tuhan. Sudah tidak usah pakai imanku ya Tuhan. Imannya Tuhan aja lah. Tapi sore itu saudara saya juga kaget lihat. Itu orang yang datang begitu banyak saudara. Teman yang hitung Pak 17.000 ini Pak. 17.000. Itu sampai di belakang, hampir belakang penuh orang. Kami wawancara jual kacang. Yang jual kacang kasih komentar bagus. Pak. Gak pernah di Kupang KKR kayak gini. Biasanya itu sedikit banget di depan aja yang ada. Tapi ini saya gak pernah KKR, saya itu jual kacang keliling ke setiap KKR. Jadi itu jual kacang kalau ada KKR saudara. KKR saya jualan, dia ngeliat oh jumlahnya sekian pembicaranya ini. Ada sana KKR jualan kacang sana. Dia bilang yang ini belum pernah, yang kayak gini banyaknya belum pernah. Saya lihat luar biasa ini yang datang. Dia bilang luar biasa, berarti yang ngasih kesaksian tukang kacang saudara. Ini luar biasa. Saya juga kagum Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan. Ini kalau bukan Tuhan yang kerja, kami gak bisa ngumpulin orang kayak gini. Karena Kupang itu saudara, sudah terlalu sering KKR saudara. Sampai orang itu kalau namanya KKR sudah mau muntah rasanya. Saking seringnya saudara, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan terus KKR. Sampai gak kuat mereka sudah, gak mau. Kalau sampai bisa kumpul 17.000, itu orang ini luar biasa. Ini luar biasa. Memang kecil kalau dibanding 100.000 saudara. Tapi buat Kupang itu sudah hebat satu kota saudara. Sebab itu orang sudah saudara, sudah mabuk kalau namanya KKR saudara. Tapi hari itu mereka datang dan berkata, tidak perlu khotbah kok saudara. Saya bilang Tuhan, aku tidak usah khotbah ya Tuhan. Cuman altar call aja. Jadi KKR isinya tidak ada khotbah. KKR itu altar call. Dalam kepahitan, buang nuangnya semua. Setelah itu narkoba didoakan lagi, kena lagi. Semua yang naik itu cuma altar call tok, tidak usah khotbah saudara. Altar call tok mendoakan orang-orang. Dan mereka dilawat, dijamah Tuhan dengan luar biasa. Dan kami lihat Tuhan, Engkau itu luar biasa kerja. Kalau kita belajar nyerah, percaya kepadamu. Engkau itu pasti menolong, membantu kami. Engkau pasti tolong, membantu kami. Kadang-kadang saudara, banyak orang pengen jadi, aku nomor 1, jadi leader. Saudara pikir leader enak saudara? Gak enak, kecepet kadang-kadang saudara. Betul. Yang gak sadar lo minta-minta, aku jadi pemimpin, jadi orang nomor 1. Kalau saudara ngalamin, gak gampang saudara. Susah. Murid-muridnya gak pernah mikir saudara. Rebutan, aku sebelah kanan ya, aku sebelah kiri ya, aku tengah ya, terserah. Yesus ngomong. Rebutan. Mereka gak tahu. Yesus ngomong, kamu gak tahu yang lu minta. Susah, berat. Tapi mereka nekat kok saudara, minta. Gak gampang jadi leader saudara, gak gampang. Saya ngalami di Kupang, saya tuh bingung jadi pemimpin saudara. Kami berangkat diputuskan, Bu Ripka bilang, Pak Victor gak usah pakai transport ya Pak Victor. Karena mahal, betul mahal saudara. Bayar transport ngangkutin orang itu mahal saudara. Ratusan juta saudara, ratusan. Ya sudah sepakat, gak usah pakai transport, saya senang. Teman saya yang ke sekolah-sekolah balik kasih laporan. Ko Victor, kalau gak dikasih transport, tanggung Ko Victor. Kalau sampai gak ada yang datang, tanggung kamu. Loh saudara saya kan di tengah-tengah saudara. Bu Rika bilang, mahal Vic, gak usah transport. Ya, yang dari sekolah-sekolah datang ketemu sama saya. Kalau gak pakai transport, tanggung kamu kalau gak ada yang datang. Lah saya di tengah-tengah saya mau ngapa ya saudara? Loh saya tuh benar-benar bingung. Rapat itu ya saya tuh bingung. Iya ya, mau ngapain ya? Pakai tidak, pakai tidak, pakai tidak, pakai tidak, pakai tidak. Bingung. Saya tidak bisa jawab saudara. Dalam sekian menit saya tuh pegang kepala.
Iya ya, gimana ya? Nah kalau saya mau pakai transport, gak ada uangnya. Kalau pakai transport, kalau gak pakai, gak ada yang datang. Gimana ya? Kan bingung saudara. Ayo saudara silakan putuskan yang mana milihnya. Kalau saudara di posisi saya, milih mana saudara? Ayo. Bingung kan? Mau kasih transport, uangnya gak ada. Gak dikasih, orang gak datang. Iya ya gimana ya Tuhan? Saya bingung. Sekian detik saya doa, Tuhan gimana ya? Tiba-tiba Tuhan tuh pintar saudara, ngajarin. Gak usah pikirin. Oh iya, gak dipikirin ya Tuhan ya. Terus diapain Tuhan? Minta. Oh gitu Tuhan. Iya. Jadi malam itu saudara tak kumpulin saudara. Bagian transport, bagian yang ke sekolah-sekolah kumpulin semua dengan panitia. Saya berdoa saudara. Dalam nama Yesus. Malam ini aku minta uang 200 juta. Gua gak tahu gimana uangnya dari mana, gak tahu. Pokoknya 200 juta. Aku minta malam ini buat transport dalam nama Yesus. Amin. Terus sama orang semua kumpul situ, semua yang kumpul tak omongin. Lihat ya, 10 menit lagi aku dapat uang. Ingat lihat ya, 10 menit aku dapat uang. Malam ini aku dapat uang. Lu percaya nggak urusan. Aku percaya. Sebentar lagi dapat uang saya. Semua bilang, amin Pak, amin. Ya kamu enak, oman amin. Lah sini yang ngalami, ya kan? Loh betul saudara ya kan? Ya, kalau kita cuma pendukung ini enak. Amin. Lah, saya yang ngalami. Tapi itu heran loh saudara. Saya malam itu bisa teriak-teriak ngomong sama semua di situ. Lihat ya, aku dapat uang 200 juta. Sebentar lagi loh aku dapat uang. Kelihatan aku dapat uang ini kelihatannya. Tenang aja, dapat uang. Amin Pak, kita dukung Pak. Amin. Dan saya tuh heran loh saudara. Tiba-tiba si Casey SMS saya. Ding. Kok ada uang masuk? Yes! 10 menit setelah saya itu ngomong dalam nama Yesus, ya lihat aku dapat uang 200. Tiba-tiba itu ada WA masuk. Kok Victor, Burip kayak SMS saya. Vic, ada uang masuk. Bisa buat transport yang paling lompat saya. Yes! Baru 10 menit lalu. Di depan orang loh saya ngomong. Lihat ya, gua gak tahu di mana uangnya itu. Tapi akan masuk. Dan gak tahu Tuhan buat bagaimana caranya. Itu uang masuk saudara. Dan hari itu kita bisa ngangkutin orang saudara. Datang ke KKR. Tuhan ngomong kalau kamu itu mau nyerah. Percaya. Ditolong Tuhan. Ditolong Tuhan. Jangan pakai caramu dan maumu. Pakai caraku. Nanti aku akan tolong kamu. Memberikan jalan keluar buat persoalanmu. Jadi Kupang itu saya senang saudara. Ngalamin. Saya percaya iman saya itu dilompatkan Tuhan. Lompat imannya. Tidak naik tapi lompat. Tapi ya tadi itu saudara digencet. Lu bener digencet. Pak Yusa kan sering ngomong digencet. Nah itu dia. Enak oh saudara. Tapi saya bersyukur banget. Tuhan terima kasih. Digencet itu enak Tuhan. Akibatnya kan bisa breakthrough saudara ya kan. Digencet. Dimaki-maki panitia. Terima kasih Tuhan. Bagus. Gencet lagi. Tapi ngelihat di dalam semua yang dilewatin. Dia menyatakan apa? Kemuliaannya di dalam hidup kita. Waktu dua orang ini rebutan saudara. Rebutan kami kanan, kami kiri, kami kanan, kami kiri. Ayat 41 ngomong, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. 10 murid yang lain ngamuk. Kamu tidak rohani, kamu gak rohani, rebutan kedudukan. Kenapa kok marah saudara? Sebab yang 10 yo pengen duduk kanan kiri saudara. Jangan pikir rohani enggak saudara. Kamu tuh kurang ajar ya. Kamu pikir kamu ini berhak. Kami yang berhak duduk kanan kirinya Yesus, bukan kamu. Makanya marah. Jangan pikir rohani saudara. Sedang rebutan. Siapa yang paling layak duduk di sana. Sama kan kadang-kadang. Saya heran saudara. Kalau kita keluar pulau itu buat kepanitiaan. Semua pengen jadi ketua. Saya bingung. Aduh kalau semua ketua yang kerja siapa? Ya toh, semua itu jadi ketua saudara. Saya aja. Lah terus yang kerja siapa? Jarang yang mau kerja. Yang minta jadi ketua itu banyak. Hari itu 10 orang itu jengkel, marah. Karena apa? Juga pengen. Dan Yesus ngajar bagus. Kalau mau jadi besar itu, jadilah apa? Yang melayani. Kalau mau jadi orang besar, yang apa? Yang
melayani. Disitulah mereka, aduh melayani, mundur saudara. Kok melayani? Kita itu pengen memerintah loh. Tidak pengen apa? Melayani. Baliknya selalu Tuhan kemana saudara? Hati. Suruh apa? Melayani. Itu yang kadang-kadang susah saudara. Tapi Yesus pengen nyari yang gitu. Dia tes mereka. Kalau mau besar, melayani dari yang rendah, dari yang kecil. Kalau ini mau, yang nyiapin jalan itu saudara. Kalau ada jalan bolong, ditempel. Kalau ada jalan yang berleku-leku, dibuatin jembatan. Itu loh yang ngerjain itu loh saudara. Yang itu. Kalau engkau mau buat yang itu, Yesus ngomong apa? Engkau di sebelah kananku dan di sebelah kiriku. Tapi gak enak tuh saudara. Jalan lobang, suruh nutup. Ini ada yang jembatan, kasih, gak bisa dilewatin, kasih jembatan. Gak enak. Tapi Tuhan katakan, yang menyiapkan jalan itu loh. Yang mereka berhak duduk. Jadi yang Tuhan lihat apa? Kalau hatimu punya kerendahan hati, mau melayani Tuhan, disitulah engkau diberikan tempat yang paling tinggi. Dikatakan engkau memerintah bersama dengan aku. Kadang-kadang gak masuk akal saudara. Kok bisa ya? Kalau mau yang seperti itu tinggi kok mesti ke bawah. Memang itu jalannya saudara. Memang itulah jalannya. Kalau engkau mau duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, engkau mesti buat yang seperti itu. Kita balik kembali ke kisah para rasul sekarang saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. Kamu gak usah ngurusin waktu dan masanya. Ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kamu gak usah urusan kapan waktunya. Tapi sekarang yang penting buat kamu. Yang penting buat kamu. Kamu minta Roh Kudus turun ke atasmu. Kalau Roh Kudusnya turun, kamu terima kuasa. Gak usah tahu kapan masa dan waktunya. Yang penting buat kamu, Roh Kudusnya turun dalam hidupmu. Nanti kamu punya kuasa. Nanti kamu bisa alamin yang luar biasa itu. Nah, kata Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Oh, kita diurapin Tuhan. Tiba-tiba punya kuasa besar. Enggak saudara. Roh Kudus turun itu artinya apa? Tuhan yang take over. Roh Kudus yang ambil alih hidupmu saudara. Bukan cuma rasa merinding-merinding. Aduh aku diurapin Roh Kudus. Kemudian penuh kuasa. Enggak gitu saudara. Roh Kudus turun ke hidup kita artinya. Dia take over hidupmu saudara. Dia ambil alih. Mau enggak diambil alih hidupnya saudara? Mau enggak? Banyaknya enggak mau. Susah saudara. Siapa yang mau diambil alih? Artinya apa? Bukan engkau yang ngatur hidupmu lagi. Tapi Tuhan yang ngatur. Dia menentukan kemauanmu, dia tentukan kehendakmu, dia tentukan destinimu, semua dia tentukan saudara. Dan kita kebanyakan susah terima itu saudara. Kalau dikatakan Roh Kudus turun ke atasku, take over, ambil alih hidupku. Dia kerja dan hidup saudara diubah menjadi luar biasa. Saudara kalau lihat hotel-hotel ada biasanya ya, hotel ini manajemen by Aston atau Hilton atau apa ya, ada ya hotel itu punya nama, kemudian di bawahnya ada by ini gitu loh, manajemennya by ini. Artinya apa saudara? Pemilik hotel itu nyerain ya, silakan Aston atau Hilton apa aja mengelola, memanage hotelku. Sebab mungkin hotel itu udah bertahun-tahun dikelola nggak maju-maju saudara, ya kan? Mandek, ini hotel kok dikelola kok nggak maju, kok rugi. Sekarang kita coba minta manajemen hotel yang bagus ini loh yang terkenal mengatur hotelku. Mungkin hotelnya namanya sederhana, Hotel Soponyono misalkan namanya. Manajemen by Aston kan keren saudara kan? Wes namanya sangat Jawa banget, kemudian manajemen by Aston ya kan? Maka hari itu pemilik hotel itu nyerain ya kan? Atur hotelku. Pemiliknya gak boleh gini, hidangannya breakfastnya diganti dong. Kita kan namanya Soponyono jadi gudeg, pecel, tempe bongkrek, apa kayak. Dia gak boleh usul lagi saudara. Pemilik gak boleh usul. Lu udah nyerain ya.
ke manajemenku, lu gak usah ngurus. Lu taunya lu untung besar nanti. Diam. Maka pengelolanya itu akan buat yang paling bagus. Buat hotel itu saudara. Supaya hotel itu bisa maju, berkembang, menghasilkan keuntungan besar. Amin. Tuhan sama dengan kita saudara. Kalau engkau dikatakan di Roh Kudus turun dalam hidupmu, dia take over hidupmu, artinya apa? Engkau nyerahin, Tuhan, sekarang aku gak uti-uti hidupku lagi Tuhan. Aku serahin kepadamu, engkau jadi manajemen hidupku Tuhan. Atur semua. Yang penting aku tahu, hidupku akan mendapatkan keuntungan besar, hidupku jadi luar biasa, jadi dahsyat yang hebat hidupku. Sebab engkau manajemennya dalam hidupku. Lah itu yang seringkali gak gampang saudara. Sebab kita ini mau semua jadi apa? Manajer, ya kan? Aku yang atur, aku yang atur. Kalau kita yang atur hidup kita saudara, sedikit keuntungannya saudara, rugi terus. Rugi terus, gak banyak untungnya saudara. Begitu engkau berani berkata, Tuhan, engkau manajemennya, atur. Roh Kudus turun ke atasku, take over. Begitu dia ambil alih saudara, dia mengubah semuanya menjadi baru. Dan disitulah hidup ini berbeda saudara, amin. Petrus itu saudara, ketika dia masih bareng Yesus saudara, itu hidupnya belum ada apa-apanya saudara. Ketika dia ikut Yesus pasti belajar terus, gak ada apa-apanya saudara. Sampai Roh Kudus turun dalam hidup Petrus, di kamar loteng itu saudara. Berubah hidup Petrus. Maka hari itu manajemennya ganti saudara. Bukan manajemen by Petrus, no. Manajemen by Holy Spirit. Begitu Holy Spirit yang turun ngatur hidup Petrus saudara. Apa yang terjadi saudara? Petrus jalan. Bayang-bayangnya saudara. Orang sakit diatur di pinggir jalan saudara. Itu orang sakit dijentreng di pinggir jalan semua. Petrus mau datang, atur orang sakit. Jadi gak usah ditapik. Blok doain gak ada saudara. Atur aja, dia tinggal jalan. Orang lumpuh belum berdiri. Lama dung semua, berdiri semua. Kena bayang-bayangnya dia saudara. Kenapa? Manajemen by Holy Spirit. Pengaturnya hari itu bukan Petrus lagi, tapi siapa? Roh Kudus. Kalau kita mau minta, Tuhan ngomong yang penting adalah Roh Kudus turun di atasmu. Itu yang buat perubahan besar. Amin. Kata yang sama, kata turun juga artinya influence. Siapa yang sedang punya pengaruh yang kuat dalam hidup kita saudara? Hidupmu yang mempengaruhi sendiri atau dunia? Atau Roh Kudus yang punya pengaruh? Yang mana yang paling kuat pengaruhnya masuk dalam hidup saudara pada hari ini? Yang mana yang kau izinkan masuk pengaruhnya? Kalau Roh Kudus yang kau izinkan pengaruhnya kuat masuk saudara, hidupmu pun akan berubah saudara. Makanya Tuhan Yesus ngomong di sini, yang penting adalah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus maunya pengaruh yang kuat dalam hidupmu, disitulah berubah hidupmu. Pengaruh. Saudara, kenapa kok saya tahu orang-orang bagian promosi di perusahaan itu terus keluarin promosinya, ya kan? Terus dikeluarin, sering keluar terus. Misalkan apa satu produk gitu ya, produk apa saja gitu yang keluar terus. Nanti kalau ditanya, lu mau minum apa? Air putih. Langsung ngomongnya merek itu. Aqua misalkan gitu ya kan. Karena apa? Udah keluar terus kan? Deng. Kalau minum ya minum ini deng terus. Maka setiap kali orang ditanya, otomatis keluarnya apa? Yaitu Aqua. Kalau lu minum teh apa? Terus teh sostro begitu loh ya. Terus tanyain tehnya apa? Sostro. Ya kan? Kenapa? Sudah masuk influence-nya kuat saudara. Ya kan? Kalau Roh Kudus sampai berhasil nembus saudara, dipengaruhi dengan kuat, maka semua yang muncul reaksinya, reaksi Roh Kudus. Amin. Siapa sudah kerekam di sini, begitu breng kena apa sih itu munculnya apa? Tindakan yang benar dari Roh Kudus. Kenapa? Sebab pengaruhnya, influence-nya sudah Roh Kudus saudara. Sehingga semua reaksi kita munculnya tenang. Kenapa? Sebab yang mempengaruhi engkau siapa? Roh Kudus. Makanya Tuhan ngomong, yang penting Roh Kudus turun ke atas kamu. Waktu turun, kamu akan menerima kuasa yang besar. Berubah ketika Roh Kudus take over, ketika Roh Kudus memberikan influence pengaruhnya, maka hidup kita ini akan penuh dengan kuasa. Kata kuasa bagus artinya strength power. Kuasa yang sangat besar.
Tapi juga katanya berarti kuasa yang sampai melekat di daging saudara ini saudara. Bukan cuma dikasih kuasa yang hilang, enggak. Sampai menjadi habit melekat di tubuhmu saudara. Power kuasa yang dia beri dalam hidupmu itu sampai melekat di hidup saudara. Jadi akibatnya apa? Kemanapun kau pergi, engkau membawa kuasa dan otoritas itu saudara. Amin. Sebab yang dia beri sampai melekat menjadi sifatmu. Sehingga sifat saudara orang yang penuh kuasa. Sifat saudara nantinya adalah orang-orang yang penuh kuasa. Seberapa besar influence-nya, pengaruhnya, itu menentukan sebesar itulah kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah yang gini-gini kadang-kadang kita itu sukar untuk memahami, mengertinya. Makanya Yesus ngomong, satu kali dia ngomong, kepadamu diberikan kuasa untuk ngerti rahasia kerajaan surga. Kalau kau pengen jadi orang yang punya kuasa, yang hebat, yang luar biasa, lu mesti ngerti rahasianya. Harus tahu rahasianya. Kalau kamu tahu rahasianya tentang kerajaan surga, rahasia tentang kuasa yang Tuhan mau beri, ngerti rahasianya, kamu bisa mengerjakan itu. Dan kamu akan mengalami begitu banyak keajaiban dalam hidupmu. Kalau kamu itu sampai ngerti rahasia yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Kita buka ayat terakhir saudara. Lukas 8 ayat yang ke-10. Lukas 8 ayat yang ke-10. Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Kerajaan surga, kerajaan Allah itu seperti sebuah misteri. Secreting, sesuatu yang tersembunyi. Loh saudara, kenapa? Kok Tuhan itu membuat kerajaannya itu tersembunyi saudara? Kenapa? Sebab Tuhan itu suka kalau membuat kita itu penasaran. Sebab kita ini saudara, kalau nggak dibuat penasaran, itu nggak ada rasanya saudara. Ya kan? Ya kan? Tapi kalau kita buat penasaran, aduh gimana ya? Gimana ya? Lah, wah langsung itu semangatnya bangkit ya kan? Karena kita ini dibuat penasaran, betul kan? Beda tuh saudara. Kalau saudara dikasih sesuatu, nih barangnya, ya kan? Dengan dibungkus, ya, ayo ini apa? Kita kan pasti sangat curious, apa ya? Penasaran. Nah Tuhan sama saudara. Kenapa dia rahasiakan? Supaya kita umatnya dengan Tuhan ini selalu penasaran dengan Tuhan. Ya kan? Nah itu Tuhan pengen saudara. Kita apa? Penasaran sama Tuhan. Dia pengen. Kenapa? Kita inginkan dia. Aku pengen ketahui. Aku pengen kenal. Pengen tahu. Pengen ngerti banyak hal. Itu Tuhan suka. Makanya dikatakan di sini. Dia itu membuat kerajaan seperti rahasia kerajaan Allah. Dibuat rahasia. Supaya kita itu apa saudara? Pengen ngejar, pengen ngejar. Nah, tapi kalau engkau tidak pengen ngejar, sungguh-sungguh dikatakan, seperti yang dikatakan di sini, mereka itu memandang tapi gak lihat, mereka dengar tapi gak ngerti. Kalau engkau sampai tidak benar-benar pengen, saudara, engkau nanti lihat tapi gak lihat, dengar tapi gak ngerti, jadi percuma, gak ada apa-apanya, saudara. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh penasaran dan pengen banget tentang rahasia kerajaan itu, dia akan membuka rahasia itu. Dan saudara waktu nemu, engkau sangat senang. Wow, aku nemu lagi. Wow, aku nemu yang baru. Membuat kekristenan kita ini bergairah, bersemangat. Amin. Dia sengaja menyembunyikan banyak hal saudara. Supaya apa? Dia berharap kita bisa menemukan, memecahkan semua yang tersembunyi itu saudara. Pak Agung satu kali pernah cerita sama saya tentang sebuah film. Saya nggak nonton, tapi beliau ini orang pintar. Kalau dia nonton film itu, pasti dia cerita dan dia ngerti jalan ceritanya. Ini loh pelajarannya Victor, ini dia ngajarin saya. Oh iya Pak ya. Satu kali dia ngajar, dia nonton sebuah film. Mungkin saudara pernah lihat, The Imitation Game. Ya, itu cerita tentang peperangan orang Jerman dan orang Inggris saudara. Itu peperangan. Ya. Nah, tahun 41 orang Jerman itu menemukan sebuah alat ya. Yang namanya Enigma. Itu sebuah alat untuk mengirimkan sandi atau berita yang tidak ketahuan artinya apa, sandi, ya kan? Nah orang Jerman nemu alat itu. Jadi kalau mereka mau kirimkan berita dalam peperangan itu, dan orang Jerman itu menguasai loh. Peperangan dunia kedua itu, perang dunia kedua, Jerman menguasai. Dia menang terus.
Karena dia punya alat ini saudara. Ketika dia mengetik nama, misalkan saya mau makan, misalnya gitu. Dia ketik, nanti itu katanya berubah. Dia kirim ke temannya. Semua orang disadap sekalipun gak bisa tahu ini apa tulisannya, gak ketahuan. Karena hurufnya berubah-berubah semua, gak ada artinya. Tapi cuman orang yang bisa tahu sandi itu, yang bisa ngerti bacanya saudara. Oh ini maksudnya. Nah Jerman itu menemukan alat itu saudara, namanya Enigma. Dia kirim kemana-mana sehingga dia bisa kuasai semua dengan kata-kata sandi, dan musuhnya gak pernah bisa menebak ini mau apa ini orang Jerman. Gak pernah ketahuan saudara. Karena dia punya alat itu saudara, dan gak pernah terdeteksi saudara. Tapi tentara Inggris satu kali penasaran bagaimana bisa menemukan ini alat ini supaya bisa membaca semua beritanya Jerman ini supaya ketahuan. Ya, dan orang Inggris usaha saudara. Sampai akhirnya orang Inggris bisa menemukan, mencuri alat itu saudara. Gak tahu gimana caranya, pokoknya kecurilah itu mesinnya. Sehingga waktu Jerman ngirim berita dari angkatan daratnya, ngirim ke angkatan laut, beritanya bom kapal Inggris habisin semua. Maka dia bisa membaca, oh hati-hati, Jerman sedang menghadang kapal-kapal kita. Dia mau ngancurin kapal kita. Sebab dia bisa ngerti membaca itu saudara. Dia bisa buat strategi dan Jerman yang habis, Jerman yang kalah. Kok bisa? Sebab dia ngerti bahasa sandinya. Dia bisa memecahkan semua kode-kode rahasia. Dan dia bisa mengalahkan musuhnya. Di kerajaan Tuhan itu saudara, dia sedang mengirimkan banyak hal. Saudara. Amin. Kalau kau bisa memecahkan setiap misteri dengan baik, ada hal besar, ada hal luar biasa yang bisa kau alami dalam hidupmu. Amin. Dia sengaja merahasiakan, tapi dia juga punya kuncinya. Kalau kau bisa nemu kuncinya bagaimana ya ini dengan Tuhan, disitulah engkau mengalami hidup terobosan yang hebat, yang luar biasa. Ada misterinya saudara. Tapi tembusilah. Pak Agung sering ngajar kepada kita ya kan, tentang banyak misteri dari kerajaan surga. Saudara, kalau engkau bisa ketemu kuncinya saudara, engkau bisa masuk ke dalamnya, engkau bisa ngerti semua yang Tuhan mau saudara. Engkau bisa memecahkan begitu banyak hal dalam hidup saudara, dan terselesaikan dengan cara yang luar biasa. Dia sengaja membuat misteri saudara, supaya dia dikejar, dicari, dan diinginkan. Kalau engkau pengen akan Tuhan, kau mengejar dia, maka engkau akan alami banyak keajaiban di dalam hidupmu saudara. Amin. Balik-baliknya ke hati kita saudara, menginginkan dia, bukan kedudukan, ingin akan dia. Kalau kau ingin akan Tuhan, dia berikan semua yang hebat, yang luar biasa. Tutup Alkitab saudara hari ini. Mari kita bawa korban kita pada malam ini, kita akan berdoa sekali lagi buat korban kita. Bapa di surga, kami akan bawa korban kami. Dan hari ini kami ingin tanya ke Tuhan, berapa yang harus kami bawa kepadamu Tuhan. Dan kami akan bawa taburan kami Tuhan kepadamu Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati kami. Roh Kudus yang pengaruhi kami. Roh Kudus yang take over kami. Dan kami bawa korban kami hari ini. Sebab pengaruh Roh Kudus. Sebab Tuhan yang sudah take over hidup kami. Kami bawa korban kami dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita doa buat korban kita pada hari ini. Bapa di surga, kami doakan buat persembahan kami. Ada perjanjian garam antara kami dengan Tuhan hari ini. Semua korban dikuduskan, ditahirkan dalam nama Yesus. Tidak ada orang miskin tengah-tengah kami. Kami yang menabur akan menuai di dalam nama Yesus. 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Biar korban kami jadi perjanjian yang kuat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Kami akan memberikan pinjaman dan tidak meminjam. Kami diberkati. Dan destiny kami jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan pulang malam ini, tinggalkan tempat ini. Tidak berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, persekutuan, kehidupan dalam Roh